Kalau kami katanya, kata teman-teman yang ada di pihak sana yang melakukan LGBT, kalau kami itu sudah kodrat dari lahir, Pak. Itu bagaimana masa harus dipidana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Ayu Lestari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Baiklah, dalam tema kali ini Serambi Adi Warman akan membahas pernikahan LGBT dalam perspektif hukum di Indonesia. Sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Why, Satsan? why you decide to get married? You can just tinggal serumah, stay together in one house and yaudah you gay couple. Tolong dipisahkan apa urusan ranjangku sama apa yang aku bisa berikan ke negara atau pendidikan atau pikiranku gitu. Tapi justru ada kasus ini, pengibaran bendera LGBT di halaman Kedutaan Besar Inggris ini justru akan membangkitkan lagi sikap penolakan yang sangat kuat dari masyarakat untuk menolak promosi atau propaganda LGBT. Nah, oleh sebab itu ini yang dikhawatirkan oleh banyak pakar bahwa ini bukan hanya semata-mata orientasi biasa, tetapi juga ada semacam gerakan untuk penularan kepada generasi muda bangsa. Dan yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah? Ya, masyarakat harus diedukasi ya tentang bahaya LGBT. Demokrasi kita ya, demokrasi yang tentu menghargai keyakinan beragama. Jadi tidak bisa kebebasan yang diberikan negara-negara barat itu diadopsi mentah-mentah. Apalagi itu terkait dengan perilaku yang bagi masyarakat kita terlarang. Sementara masyarakat barat tidak. Kenapa kok ini rame gitu? Kenapa kok ini menjadi rame gitu? Gua salahnya di mana gitu intinya. Seperti yang dilakukan oleh Siragil di Jerman, akhirnya orang terprovokasi. Yang dikhawatirkan itu, Pak. Kalau ada upaya-upaya pengen melegalkan itu di Indonesia, lo ngelawan nggak? Setuju gua. Lawan kan? Setuju, iya. Kita tidak tunduk kepada hukum Jerman, tapi hukumnya Allah. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini kita sudah bersama Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Ayu gimana? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Nah, Pak, sempat terjadi polemik nih karena adanya unggahan video dari salah satu konten kreator yang menjadikan pasangan homoseksual sebagai narasumber. Terlebih mereka juga sudah melangsungkan pernikahan di Jerman, yang mana dalam video tersebut berisikan keterangan-keterangan atau bisa dikatakan seperti mendeklarasikan kaum LGBT. Hal itu juga menuai banyak komentar di masyarakat tentunya karena dianggap mereka telah melakukan penyimpangan seksual. Dan saat ini untuk video tersebut sudah di-take down oleh si konten kreator dengan sadar melihat bahwa Indonesia juga adalah negara penuh dengan kekayaan, suku, budaya, dan juga agama. Tentu saja rasa saling menghormati di negara ini sangatlah kita junjung tinggi, juga mengingat pada sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana berarti kita kembalikan lagi kepada agama-agama yang diakui di negara ini. Namun masyarakat masih belum cukup puas nih Pak, butuh adanya penjelasan dari sudut pandang hukumnya sendiri, kemudian legal atau tidak Pak sebenarnya perkawinan LGBT tersebut. Monggo Bapak silakan. Iya, sebenarnya apa sih kepanjangan dari LGBT itu Mbak Ayu? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Oh ya, kalau kita lihat dari kepanjangan tadi, terus dihubungkan dengan sebuah pernikahan, tentunya dari kacamata hukum positif yang berlaku di Indonesia, suka tidak suka kita harus lihat ground normnya atau norma dasarnya, yaitu Pancasila.
Di dalam Pancasila itu ada 36 butir. Eka Prastia Pancakarsa. Dalam sila pertama ada 7 butir. Bisa kita lihat dalam sila pertama itu di butir kedua menyatakan dengan tegas manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ dikatakan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi dasar hukum yang awal adalah butir sila pertama, butir kedua dari sila pertama tadi. Coba kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu pasti ada yang mengatur di situ juga. Kita lihat pasal 28J ayat 2. Dikatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Jadi kebebasan itu ada batasnya, yaitu hak orang lain. Ya. Jadi payung hukumnya sudah sangat jelas. Pancasila pasal 28 huruf J, ya, ayat 2-nya. Kita lihat sekarang Undang-Undang Perkawinan. Ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Dalam pasal 1 itu sudah sangat jelas dikatakan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Ya, bukan pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Jadi seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga, ya salah satu tujuan membentuk keluarga adalah keturunan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dasar-dasar hukum, maka dapat dipastikan secara administrasi pernikahan sesama jenis di Indonesia ilegal atau dilarang. Ya, sebagai konsekuensinya tidak ada KUA di Republik ini atau pengadilan di Republik ini yang berani mendaftarkan, ya, kantor catatan agama mendaftarkan atau kantor catatan sipil mendaftarkan perkawinan mereka. Artinya apa? Tidak berlaku di Indonesia atau ilegal. Jadi jelas. Jadi jangan coba-coba melakukan pernikahan sesama jenis di Indonesia karena itu adalah ilegal. Oke. Baik, terkait dengan tadi ilegal berarti ya Pak ya, lantas bagaimana dari kacamata hukum pidananya sendiri? Apakah LGBT masuk atau dapat dijerat dalam kasus pidana nih Pak? Nah ini, sampai saat ini ya, belum ada aturan yang mengatur LGBT dalam konteks suka dengan suka. Ya misalkan si A dengan si B suka dengan suka, dia masuk kamar, melakukan tindakan seksual sesama jenis, ya negara nggak bisa masuk ke kamar untuk ngelihat gitu kan, karena suka dengan suka. Ya, hukumnya ada atau tidak? Kita lihat dulu pasal 1 dari KUHP. Dikatakan dengan tegas di situ, kalau dalam bahasa Mbak Yu asal dari mana? Dari Jawa Bapak. Bahasa Jawanya barangkali nullum delictum nulla puna sine pravia lege punale. Artinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sepanjang itu belum ada, artinya belum ada peraturannya, maka belum bisa dipidana. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu KUHP sudah mengakomodir. Misalkan kita lihat pasal di KUHP itu 292 KUHP. Ya. Itu dikatakan
orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul ya dengan orang yang belum dewasa dari sejenis kelamin yang sama. Ya, mungkin gay atau lesbi gitu. Sedang diketahui atau patut diketahui, harus disangka bahwa orang tersebut belum dewasa. Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Jadi jelas di situ. Jadi hanya sebatas kasus-kasus tertentu. Mungkin juga kasus kekerasan seksual. Tapi kalau suka dengan suka belum ada. Ya. Jadi saya tegaskan kalau hukum pernikahannya ilegal, kalau suka dengan suka di LGBT di Republik ini belum ada peraturan yang mengaturnya. Terkecuali dengan ada paksaan, ada kekerasan, ada dilakukan oleh terhadap anak di bawah umur. Oke? Baik. Nah Pak, dari yang saya tahu nih, rupanya DPR kan sedang merancang RUU KUHP. Jika menurut Bapak nih, kira-kira apakah perlu LGBT masuk di dalam pasal Pak? Wajib perlu, ya. Saya apresiasi dengan teman-teman yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah dalam hal ini. Yang saya tahu ada pasal yang mengatur tentang LGBT. Cuman nomenklatur yang digunakan berbeda nomenklaturnya. Tetapi di situ ada rancangan di pasal 469. Kita doakan, kita dukung bahwa pasal ini masuk ya. Pasal ini masuk agar LGBT itu ya, terutama perkawinan sejenis itu ya, atau suka dengan suka sesama sejenis itu merupakan sebuah kejahatan. Ya. Ada sanksinya. Timbul pertanyaan, Pak, kalau kami kata teman-teman yang ada di pihak sana yang melakukan LGBT, kalau kami itu sudah kodrat dari lahir, Pak, itu bagaimana masa harus dipidana? Ya, itu kasuistis. Ya, untuk yang begitu kasuistis, sama dengan halnya ada orang yang memang bakat atau dari lahir suka mencuri. Ya. Itu juga dalam peradilan di Indonesia itu tidak dipidana. Ya, kalau memang bisa dibuktikan orang itu mengidap klepto ya yang suka mencuri itu, nah itu tidak akan dipidana. Ya, kenapa tidak dipidana? Karena penyakit diadakan biasanya keluarganya akan mengganti. Misalkan ada orang biasa kalau masuk, maaf ya, dia menginap di sebuah hotel, dia bawa anduknya, bawa asbaknya atau bawa apa? Merasa puas kalau bisa mencuri. Nah biasa keluarganya langsung mengganti, kasih uangnya. Ya seperti itu juga kalau dia memang mengidap itu penyakit, negara juga harus melindungi. Ya melindungi dalam artian ya menyembuhkan dia. Gitu. Bukan menghukum. Tetapi kalau itu bukan penyakit ya harus dihukum bahwa itu kejahatan. Sama halnya dengan undang-undang narkoba kan. Kalau dia mohon maaf, antara pengguna, pengedar juga ada batasannya gitu kan. Hukumannya berbeda-beda. Begitupun saya berharap di dalam RUU KUHP nanti ada hukuman tegas yang membuat nyaman bangsa ini, masyarakat ini. Karena biar bagaimanapun itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak bisa ditolerir perkawinan sesama jenis. Apapun alasannya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Adi Warman yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan pemahaman yang luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tetapi untuk masyarakat semua yang ada di rumah juga nih pastinya. Demikian acara bincang-bincang kita kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.